Tak bisa dipungkiri, kepulangan mantan bendahara Partai Demokrat M. Nasaruddin pada Sabtu malam kemarin membuat gerah banyak pihak. Bagaimana tidak, Nasaruddin mengaku memiliki bukti-bukti aliran dana yang melibatkan beberapa perusahaan milik pemerintah dan BUMN. Klasifikasi yang terakhir, yang ketiga, itu yang dalam tahap full paket. Terdiri dari 5 kementerian dengan 31 kasus. 31 kasus. Dengan demikian total nilai proyek itu adalah 6,037 triliun rupiah. Selain itu, ia juga membeberkan praktek mafia anggaran yang melibatkan beberapa partai politik, termasuk di dalamnya Partai Demokrat, partai yang telah membesarkan namanya. Proses hukum sudah berjalan, jadi kita lihat aja. Dan kalau misalkan saya diminta untuk memberikan keterangan, saya sangat siap untuk dimintai keterangan. Penyelesaian kasus Nasaruddin harusnya menjadi titik awal pemerintahan Presiden SBY dalam pemenuhan janji politiknya untuk pemberantasan korupsi di negeri ini. Kita juga harus mengakui bahwa efektivitas pemberantasan korupsi masih harus terus kita tingkatkan. Karena itu, regulasi anti korupsi harus terus disempurnakan. Lembaga-lembaga anti korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban harus terus kita perkuat dan kita dukung efektivitas kerjanya. Bagi bola panas yang terus bergulir, akankah kasus ini membongkar kebenaran tentang keberadaan mafia anggaran yang berlangsung di negeri ini? Ataukah justru hanya akan menjadi ajang tawar-menawar politik bagi pihak-pihak yang terkait? Pemirsa sebangsa dan setanah air, malam ini saya mengucapkan selamat dan dirgahayu Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Saya tidak berani teriak merdeka. Sepertinya kemerdekaan ini barulah merdeka untuk berbicara, berserikat, berkumpul. Tapi bangsa ini belum merdeka dari kemiskinan. Dari zaman Orde Lama barangkali saya menyaksikan semiskin-miskinnya negeri ini. Tidaklah orang akan antri untuk mendapatkan zakat Rp25.000. Dan untuk itu mereka injak-injakkan. Walaupun Presiden hari ini mengatakan bahwa kemiskinan sudah menurun. Tapi setiap saya pulang ke desa saya menyaksikan kemiskinan semakin buruk. Infrastruktur semakin hancur. Tidak ada irigasi baru yang saya lihat. Tidak ada perbaikan atau pembangunan jalan baru. Dan kemana uang bangsa ini yang begitu melimpah ruah dengan kekayaannya? Agak tragis memang. Uang itu bocor ketika masuk, bocor lagi ketika keluar. Dan Nasaruddin, kita harus ambil hikmahnya dari hiruk pikuk yang terjadi. Tidak adalah maksud Jakarta Lawyers Club mau memojokkan satu partai, satu golongan. Semua yang fakta yang ada itu yang kita ingin gali agar kita bisa menarik hikmahnya. Agar ini minimal bisa kita perkecil. Agar kemakmuran itu bisa kita dapatkan. Dan salah satu tokoh istimewa yang hadir malam ini. Siapa lagi bintang hari ini kalau bukan Oce Kaligis. Beliau ini yang jadi kuasa dan diragukan banyak orang juga. Apa iya? Jadi kuasa Nasaruddin yang lagi buron. Dan tiba-tiba dia teriak-teriak di Indonesia. Oce, bahwa dia kuasa dan udah ketemu.
Tapi dia belum lihatkan surat kuasanya waktu itu. Sehingga orang apa iya dia kuasanya Nazarudin. Tapi yang menarik, ketika Nazarudin tertangkap, saya detik itu juga langsung telepon ke Oce Kaligis. Teleponnya dijawab mailbox, bahasa Spanyol. Artinya Kaligis sudah ada di Bogota atau di Cartagena. Saya agak curiga. Ini permainan apa lagi? Karena tidak biasa belum pernah terjadi. Red Notice Indonesia diladenin oleh negara lain. Udah ratusan Red Notice keluar. Gak ada. Jadi kalau Menteri Patrialisari ini mengatakan akan memburu semua buronan. Ini beliau tahu gak sejarahnya Red Notice? Sekarang Otto Kaligis. Bagaimana ada di situ ketika Nazarudin ditangkap? Minggu sebelumnya itu Anda duduk di sini. Dan beberapa sebelumnya Anda juga ngilang. Alasannya ke Amerika. Apa sesungguhnya di balik ini? Saya nggak akan tanya hubungan dengan Elsa Sharif itu kecil itu. Ini yang gede. Jadi pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada rekan saya yang dari kecil Pak Amir Samsudin. Karena hari itu saya minta katakanlah kepada Presiden supaya hak saya dapat. Hari ini Bang Amir sudah saya dapat, terima kasih banyak. Kuasa sudah ditekan hari ini. Jadi sudah mendiakan keraguan-raguan bahwa saya ini pengacaranya. Itulah gunanya pertemuan. Presiden dengan surat kuasa. Begini Pak, saya ini putus asa, saya bilang sama Amir. Bilangin dong Presiden supaya saya juga hak kita pasal 70 untuk mendampingi setiap waktu. Itu bisa didapat. Akibatnya saya lihat di running text, Amir Samsudin mengatakan bahwa Kaligis mesti bisa bertemu dengan itu. Saya lihat Pak. Ya, itulah gunanya punya teman Pak. Yang adalah sekretaris Dewan Kehormatan Pak. Itu ya kalau pertemanan Anda dengan Amir saya nggak usah ragukan lagi. Yang saya tanya ngapain Anda di Bogota. Jadi itulah. Kan ada gerakan-gerakan intel. Saya juga punya Pak. Intel-intel kecil-kecilan. Jadi saya tahu Pak. Cuma bukan untuk Jakarta Lawyers Club lah. Pokoknya saya ketemu. Walaupun dihalang-halang itu yang paling berat. Karena waktu saya datang tanggal 9, Duta Besar Michael dia bilang, Kaligis, kau jadi anak manis saja, saya akan bawa kau malam-malam ke, katakanlah si Nazarudin. 3 kali janji, 3 kali bohong Pak. Saya bilang, Pak, Bapak ini Duta Besar, kenapa sih bohong-bohong kepada saya? Saya lebih tua dari Bapak, Bapak bohong sama orang tua, Bapak 60, saya 70 tahun Pak, saya bilang. No, kalau begitu-begituan Pak, saban hari saya lihat itu body language yang bohong. Akhirnya dia bilang waktu ada di rumah sakit polisi, saya pergi sendiri Pak. Jam 5, demi Allah Pak, saya ketemu sama dia. Saya tanya, kok check up? Siapa bilang? Tuh, Duta Besar. Terus pertanyaan saya pertama, apakah semua yang Anda katakan kepada Bang Karni Ilyas yang saya hormati itu adalah benar? Dia bilang, benar. Itu bukan sekarang-karang loh. Dia bilang, berani nggak kau pertanggungjawabkan? Berani dia katakan. Mintain dong kepada Duta Besar, saya punya dompet dengan semua alat-alat itu. Yang saya lihat waktu dibuka, pakai bungkus tangan lah, sudah dibungkus plastik baik-baik, padahal dia nggak pernah bungkus plastik Pak itu. Jadi saya pikir-pikir, kenapa ini sulap apa lagi yang kejadian? Tahu bahwa itu jadi Anda menganggap orang yang menjemput melakukan ya sulap lah, kalau nggak mau dikatakan rekayasa. Ya. Dengan manisnya, demi Allah, demi Tuhan Yesus, saya itu akan kembalikan katanya. Saya lihat kok waktu si Duta Besar. Oh. Kenapa waktu dia bilang Tuhan agak gemetar dia punya lidah. Saya bilang ini orang Papua satu ini bohong lagi saya bilang. Toh, akhirnya memang enggak. Toh, jadi waktu itu akhirnya besoknya saya ketemu sama Kolonel Gustav Pak. Kolonel Gustav itu kepala Interpol. Dia kasih begitu manisnya semua fasilitas dia kasih kepada saya. Kaget lagi dia. Karena dia sudah bikin keterangan pers di sana. Kaligis gak ketemu sama itu. Saya kirim fotonya Pak ke Indonesia. Ini foto-foto saya dengan si... Gak. Pertanyaan saya tadi. Anda itu datang ke Bogota itu apa? Iyalah Pak. Itulah.
Itulah nanti yang saya akan buka supaya nanti Jakarta Horse Club nanti saya jadi bintang utama lagi minggu depan, Pak. Kita cicil-cicil lah. Bukan, masalahnya begini loh. Ini saya mau terang benderang nih. Ya udah terang benderang. Saya datang berangkat tanggal 7 sampai tanggal 9 di Bogota melalui Barcelona. Dia ditangkap tanggal berapa? Iyalah tanggal itulah yang waktu saya Tanggal berangkat. Bukanlah. Waktu saya berangkat lah itu ditangkap. Enggak, ketika dia ketangkap, saya telepon Anda. Dan itu mailboxnya bahasa Spanyol. Memang karena saya punya... Artinya Anda udah ada di daerah saya kan itu. bisa beberapa bahasa. Telepon saya juga bisa Iya. beberapa bahasa, Pak. Ini mailbox komputer sana. Yang saya ingin tahu. Iya, begini loh. Ada kesan karena tidak pernah orang bisa ditangkap dengan red notice oleh Indonesia ya. Betul, Pak. Kalau Amerika benar. Ya. Terus yang saya ingin, kita itu agak curiga. Apa Kaligis yang membocorkan Oh, bukan, Pak. bahwa kliennya ada di Bogota? Ya. Atau kalau sekarang Anda bisa mengklarifikasi, jangan-jangan Dubes yang membocorkan bahwa Kebetulan dari jalan-jalan di Cartagena ditangkap oleh polisi biasa, nggak Pak. serajin itu polisi lokal, lihatin turisnya satu-satu, wah ini yang buronan nih yang enggak, ribuan. Madeline Kartel aja yang mereka cari sampai hari ini. Escobar aja susah kan, Pak? Susah Iya, mereka, betul. apalagi Iya. cari Nazarudin. Ya benar, itulah. Ini apa yang terjadi di balik ini? Ya, jadi makanya saya bilang, Pak, kan kalau sinetron kan ada babak 1, babak 2. Saya nanti kasih ke babak 3, Pak, nanti. Kapan Bapak lagi bikin Jakarta Horse Club? Oke. Ketika Anda di Bogota, Neneng ada di mana? Kata ini juga ada cerita macam-macam. Dia cuma sendiri, dia bersama istri, ada lagi orang lain. Yang benar itu berapa orang ada? Cuma 1, Pak. Hanya Nazarudin toh. Ya, Pak. Bapak kan tanya Dia yang benar. ditangkap di kafe yang benar atau di lapangan terbang. Lagi jalan-jalan, Pak. Berubah lagi. Siapa yang berubah, Pak? Saya kan baru Enggak, pertama kali. Dari kedubes bilang pertama di kafe. Habis itu pengumuman polisi sana di bandara. Wartawan Ojek Anda aja Kaligis dibohongin sama Dubes kok. jalan-jalan. Gimana? Bapak percaya siapa? Osi Kaligis atau enggak? Kalau Iya. Bapak enggak percaya saya berdiri sekarang pulang aja kalau begitu. Bukan, kita mau mencoba percaya Ojek Kaligis. Ya. Itu persoalannya. Ya. Terus kemarin Anda mengatakan ini ada cuci otak lah, rekayasa. Apa yang Ada terjadi? ceritanya gini, Pak. Kan waktu Dubes mengatakan semua wartawan di kantor kedutaan besar, kebetulan itu kan dipecah 2 wartawan. Jadi saya bilang 1 jangan percaya Dubes. Ikut sama saya. Nanti saya bawa Anda di mana dia ada. Jam 1 itu langsung ketemu sama dia. Permohonan pertamanya dia kan lagi tulis. Dia sendirian tulis, Pak. Pak Oce, Bapak jangan tinggalkan saya. Apa yang Anda bikin itu? Saya minta asilum. Saya bilang udah terlambat. Karena jam 10 tadi sudah dibicarakan sama Jaksa Agung oleh Abelardo. Dia pengacara nomor 1. Kalau itu ada yang Anda tanda. Tapi saya dibujuk-bujuk duta. Pokoknya kalau pulang saya aman lah. Tidak dikerangkeng dan lain sebagainya. Tapi makin dekat dia makin takut. Pak Oce, temenin saya di pesawat. Saya bilang boleh aja. Saya bilang. Kalau misalkan itu harganya 4 miliar, saya bayarlah 25% untuk itu. Tapi tidak dikasih. Oleh yang nggak ngasih Oleh KPK, Pak, yang di sana. KPK. Ya, pasti. Karena kamu gini, waktu saya masuk ke dalam bisa. 7 menit saya di dalam, datanglah polisi. Mr. Professor, you are bad at least to meet him. Saya bilang, why? That's an instruction, dia bilang. I cannot tell you why, because that is security. Dia bilang begitu. It's okay, saya katakan. Saya keluar dan masih sempat ngomong. Ada saksinya wartawan pada waktu itu. Padahal di Indonesia dia katakan kan sudah terbang. Kecolongan lagi kan? Langsung dikirim gambar-gambarnya ke sini. Nah, kenapa kau takut? Saya bilang sendiri. Pak, banyak yang bisa. Tadinya kan dia ngomongnya berapi-api kan? Nah, nggak dikasih, kasih alternatif lain. Wartawan kalau boleh. Juga tidak dikasih. Makanya saya terbang bersamaan. Dia kapal pribadi, saya komersil. Ini juga kayak ini, Pak. Jadi mujizat. Kenapa saya duluan sampai saya nggak ngerti juga. Saya sampainya 4 jam. Ada pakai komersial. Komersial 4 jam lebih dulu saya sampai. Ya mereka transit katanya 12 tempat. Saya cuma dari sana ke Sao Paulo, Barcelona, Singapura, di Jakarta. Enggak, Anda berduduk di ada cuci otak segala itu dari mana?
Begini Pak, kan saya lihat dia begitu misalnya makan nih. Begitu saya ketemu kemarin Pak, kayak orang bego aja. Diam terus. Saya bilang kenapa begitu? Dia cuma hancur saya. Apanya hancur? Saya katakan. Dia nggak bisa jawab Pak, itu aja. Ya tapi itu bukan indikasi orang cuci otak. Kalau orang cuci otak itu dia tidak... Bapak kan yang bilang cuci bengong, otak. itu orang stres. Pak Karni yang bilang cuci otak. Bapak mau dari mulut saya supaya keluar cuci otak. Bukan, itu Bukan. rame di koran-koran Iya juga. koran kan tapi bukan sekaligus yang bilang Pak. Iya jangan diputar-putar lah Bang. Jadi kalau Ya. Anda dibilang tidak bukan pengacaranya oleh KPK, Kenapa? Anda bukan pengacaranya awalnya. Sebelum hari ini Anda dapat... Waktu pertama kali diperiksa terbuka pintu. Pak Oce tuh. Terus ditutup pintu. Cuma ini KPK dia kasih kepada saya asli daripada surat penangkapan.